Dalam sejarah agama Kristen, Yesus memiliki 12 murid yang selalu melayani Yesus untuk membantu menegakkan dakwah kepada bangsa Yahudi yang sudah tersesat. Yesus banyak mengajarkan tentang ajaran Tuhan, kerajaan sorga, dan ajaran-ajaran tentang kebaikan lainnya. Namun yang perlu Anda ketahui, bagi umat Kristen, Yesus sendiri mati karena disalib oleh orang-orang Yahudi, dan dianggap oleh kalangan Kristiani bahwa peristiwa itu adalah misi penebusan dosa oleh Tuhan. Maka sejak peristiwa penyaliban Yesus, umat Kristen telah mengkultuskannya menjadi Tuhan. Tidak sampai di situ saja, sepeninggal kematian Yesus, ternyata para murid-muridnya pun mengalami tragedi-tragedi yang sangat mengerikan. Kisah kematian murid-murid Yesus pun berakhir dengan tragis. Berikut kami rangkum kisah tragis kematian 12 murid Yesus. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. 1. Simon Petrus. Rasul Petrus disalib dengan kepala di bawah. Satu-satunya kisah yang dimiliki tentang kemartiran Rasul Petrus yang berasal dari penulis Kristen awal, yaitu Hegesippus. Kisahnya mencakup penampakan Kristus yang ajaib. Ketika Petrus sudah tua, Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus. Ketika murid-murid Petrus mendengarnya, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota Roma. Namun, ketika ia sampai di pintu gerbang kota, ia melihat Kristus yang berjalan ke arahnya. Petrus menjatuhkan diri bertelut dan berkata, "Tuhan, Engkau mau pergi kemana?" Kristus menjawab, "Saya datang untuk disalibkan lagi." Melaluinya, Petrus tahu ini waktu untuk menderita dan mati bagi Yesus dan memuliakan Allah. Jadi, ia kembali ke kota. Setelah ditangkap dan dibawa ke tempat kemartiran. Menurut Saint Jerome, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik, karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. 2. Andreas. Rasul Andreas mati disalib seperti Petrus, tetapi dengan salib berbentuk X. Dia memberitakan Injil kepada banyak bangsa Asia, dan menjadi martir di Edesa, dengan disalibkan pada kayu salib berbentuk X. Yang kemudian dikenal sebagai salib Santo Andreas. Sebelum meninggal, ia disiksa dengan hukum cambuk, oleh 7 tentara, dan diikat, kemudian disalib. Dengan cara demikian, mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaannya. Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas, menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas, sebelum meninggal dunia. Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Bahkan pada saat ia disiksa pun tiada henti-hentinya ia berkhotbah terus, 2 hari sebelum ajalnya tiba. Berkhotbah sambil dihukum cambuk. 3. Yakobus anak Alfeus. Waktu dan cara kematiannya, yang tepat, tidak diketahui dengan pasti meskipun dipercayai itu terjadi pada tahun 66 Masehi. Menurut Flavius Josephus, ahli sejarah Yahudi, Imam Besar Ananus memerintahkan agar Yakobus dihukum mati dengan dirajam dengan batu. Namun Hegesippus, penulis Kristen awal, mengutip ahli sejarah abad ketiga Eusebius, berkata bahwa Yakobus dilemparkan dari menara Bait Allah. Versi tentang kematiannya, lebih lanjut menyatakan bahwa ia tidak mati setelah dijatuhkan, jadi kepalanya dipukul dengan pukulan yang lebih padat, yang mungkin adalah pukulan yang digunakan untuk memukul pakaian, atau pukulan besi yang digunakan oleh tukang besi. 4. Yohanes. Dikatakan ia ditangkap di Efesus, dan dibawa ke kota Roma. Kemudian ia dilemparkan ke dalam tempat penggorengan yang diisi minyak yang mendidih, tetapi tidak melukainya. Allah masih memakainya untuk menyelesaikan pelayanannya, dan Allah menunjukkan kekuasaannya. Akibatnya, ia dilepaskan dan dibuang oleh Kaisar Domitian ke Pulau Patmos, tempat ia menulis kitab Wahyu.
Setelah dilepaskan dari Patmos, ia kembali ke Efesus, kemudian ia meninggal sekitar tahun 98 Masehi. Ia satu-satunya rasul yang tidak mengalami kematian yang mengerikan. 5. Filipus. Rasul Filipus martir tepat setelah 10 tahun kematian Rasul Yakobus. Pada tahun 54 Masehi, Rasul Filipus dikatakan telah dihukum cambuk, dan dilemparkan ke dalam penjara, serta kemudian disalibkan di Hierapolis di Frigia. 6. Bartolomeus. Rasul Bartolomeus yang disebut juga sebagai Nathanael. Ia menjadi misionaris di beberapa negara di Asia, antara lain, ia memberikan kesaksian di negara Turki. Kemudian dia menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa India Timur, dan mengajarkannya di negara itu. Bangsa kafir dengan sangat kejam memukuli, dan menyalibkannya di Armenia. 7. Matius. Rasul Matius menjadi martir, karena dia disiksa, hingga dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Ada pula yang mengatakan ia ditombak, di kota Nadabah, pada tahun 60 Masehi. 8. Thomas. Rasul Thomas memberitakan Injil ke Persia, Partia, dan India. Di Kalamina, negara India, ia disiksa oleh orang kafir yang sangat marah, kemudian tubuhnya ditusuk dengan tombak, dan kemudian dilemparkan ke dalam nyala api oven. 9. Yakobus anak Zebedeus. Rasul Yakobus dipenggal kepalanya, di Yerusalem. Ia adalah rasul pertama yang menjadi martir di antara 12 rasul. Ia dihukum mati sekitar tahun 44 Masehi, atas perintah Raja Herodes Agripa I, dari Yudea. Penulis terkenal Clemens Alexandrinus, menuliskan bahwa ketika Yakobus dibawa menuju tempat eksekusinya, keberaniannya yang luar biasa, menimbulkan kesan yang sangat mendalam pada satu orang yang menangkapnya, sehingga ia jatuh bertelut di depan rasul itu, dan meminta ampun kepadanya, dan mengaku bahwa ia adalah orang Kristen juga. Ia berkata, bahwa Yakobus jangan mati sendirian, maka dari itu, mereka berdua dipenggal kepalanya. 10. Tadeus, alias Yudas, saudara Yakobus. Ia meninggal dan disalibkan di Edesa, yaitu kota kuno di Mesopotamia, sekitar tahun 72 Masehi. Karena, ia tidak bersedia untuk mengingkari Tuhan Yesus. 11. Simon orang Zelot. Simon orang Zelot adalah seorang penginjil di daerah Mauritania, Afrika, dan juga di Britania. Yang mana akhirnya dia disalib pada tahun 74 Masehi, karena dia tidak bersedia untuk mengingkari Yesus. Dan yang terakhir adalah Matias, rasul pengganti Yudas Iskariot. Hampir tidak ada sesuatu yang diketahui tentangnya. Tetapi dikatakan bahwa ia dirajam dengan batu di kota Yerusalem, dan kemudian dipancung, karena ia tidak bersedia untuk mengingkari Yesus. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.